Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlus sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pagi subuh yang penuh berkah ini Allah masih berikan kita nafas, nyawa, dan yang paling penting adalah ketika Allah beri nyawa itu kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat yang banyak dipuji oleh Rasulullah dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran karena besarnya fadilah sholat subuh. Dan sholat subuh ini juga adalah menjadi sholat patokan, tanda antara orang beriman yang benar-benar imannya dan dengan orang yang munafik. Tandanya, karena tanda orang-orang yang munafik adalah berat untuk bangun sholat subuh dan sholat isya. Maka sholat subuh ini adalah sholat yang paling banyak disebutkan fadilahnya. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, seandainya seorang muslim itu tahu fadilahnya sholat subuh, maka merangkak pun mereka akan berangkat menuju musola atau masjidnya karena besarnya. Tapi sayang, banyak sekali kaum muslimin yang tidak menyadari besar dan fadilahnya sholat subuh berjamaah di masjid. Kita berharap satu waktu nanti musola dan masjid kita ini sholat subuhnya penuh, full, bapak-bapak dan ibu-ibunya. Betul Bapak Ibu? Karena itu yang dimimpikan oleh umat Islam hari ini. Dan itu pula yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam sebenarnya. Orang Yahudi itu mereka takut kepada kaum muslimin apabila kaum muslimin sudah sholat subuh seperti sholat Jumat, full sampai ke teras-teras masjid dan musola penuh sholat subuhnya, baru saat itu mereka khawatir dengan kekuatan umat Islam. Tapi kalau sholat subuhnya masih satu baris, tidak full mereka akan senantiasa menganiaya, menzolimi kaum muslimin di tempat mereka sendiri, di tempat kaum muslimin ataupun di tempat orang-orang Yahudi. Maka persatuan umat Islam, berkumpulnya mereka di masjid, sholat subuh berjamaah dengan ramai, ini sangatlah sebuah kebaikan kaum muslimin.
Walaupun di negara kita ini, di beberapa negara kita lihat banyak yang masjidnya penuh sholat subuh. Tapi khusus di Indonesia ini ada beberapa saja. Kalau yang viral, yang banyak di media sosial itu di Yogyakarta, di Jogja itu ada masjid namanya Jogokarian, ya kan? Itu yang full sampai ke teras-teras masjid, ke jalan-jalannya, sholat subuhnya penuh, baik orang kampung situ maupun pendatang. Di berbagai tempat juga ada. Kami pernah mengisi sholat subuh juga di Masjid Sungai Puar, Masjid Raya Lima Suku, tahu? Alhamdulillah itu waktu hari Jumat lumayan ramai, alhamdulillah, ya. Ramai, setengah masjid mungkin lebih, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi memang begitu, ada pemancingnya, ya. Ada pemancingnya. Ada kajian seperti ini, kajian ramai hari Jumat. Kalau tak salah 2 kali seminggu di sana, paginya subuh. Nah, nanti setelah kajian seperti ini ada sarapan bersama-sama. Ada pemancing. Tapi begitulah memang orang Islam. Awal-awalnya butuh dipancing dengan kebaikan. Karena memang Nabi juga mengajarkan begitu. Ya. Kadang orang ini harus disentuh dulu. Kalau kata orang para ustadz itu, disentuh lambungnya, kena hatinya. Nah, gitu Bapak-Ibu ya. Disentuh lambungnya, kena hatinya. Dan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mu'allaf itu walaupun dia banyak harta, tapi dia berhak mendapat zakat. Ya, dapat dia berhak mendapat zakat. Mu'allaf, karena orang-orang baru masuk Islam, orang-orang yang imannya belum kuat, ilmunya juga belum kuat. Nah, maka dalam sebuah peperangan di akhir-akhir umur Nabi Muhammad, kalau salah di tahun ke-8 atau ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad itu melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dari Madinah, Nabi Muhammad membawa pasukan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Alhamdulillah, penaklukan terjadi dengan damai, tidak ada peperangan, kecuali hanya sedikit saja, tapi mayoritas damai. Akhirnya banyaklah orang masuk Islam. Nah, itulah di surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, dan penaklukan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu melihat orang masuk Islam berbondong-bondong pada waktu itu. Orang Makkah semua pengen masuk Islam, karena memang Islam lagi menang. Udah biasa seperti itu Bapak ya. Siapa yang menang, dialah banyak pengikutnya. Betul? Mana yang paling besar, itulah pengikutnya. Ngaku-ngaku dia kemarin tidak pengikutnya, sekarang pengikutnya. Nah, dan iman orang seperti ini masih lemah. Nah, waktu itu ketika mau pulang ke Madinah, Nabi Muhammad ini sudah mendengar ada dari suku Hawazin dan Thaqif ingin menyerang Nabi Muhammad. Nah, di sekitaran kota Taif antara Makkah dan Madinah. Jadi Nabi Muhammad ingin dihadang oleh orang-orang kafir yang tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin di kota Makkah. Dengar ya Bapak, suaranya mantul-mantul. Dengar ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad tidak langsung pulang ke Madinah, tapi menghadapi musuh-musuh Islam di lembah yang namanya lembah Hunain. Nah, 10.000 ditambah 2.000 pasukan baru yang baru masuk Islam dari kota
Mekah. Nah, ikut. Jadi 12.000. Banyak kaum muslimin itu. Itu perang pertama kali kaum muslimin jumlah sangat besar. 12.000. Biasanya perang Badar berapa? 314 orang. Perang Uhud 1.000 orang. Perang ini yang paling besar 12.000. Sampai kaum muslimin berbangga-bangga karena kita banyak. Sedikit ya kita menang, apalagi banyak. Tapi ternyata sempat kaum muslimin kocar-kacir dan hampir kalah. Karena pasukan juga banyak, 12.000 lebih juga dalam riwayatnya. Sampailah menang kaum muslimin dan harta ghanimah, tahu apa Ibu? Ghanimah, harta rampasan perang. Itu banyak sekali. Onta 24.000, kambing berapa ribu, banyak lah. Emas berapa banyak. Nah, salah satu yang masuk Islam, baru masuk Islam ikut perang adalah Abu Sufyan. Nah, ini akhir yang menjadi pentolan para sahabat kemudian harinya, Abu Sufyan. Setelah selesai perang, harta rampasan banyak. Apa kata Abu Sufyan? Ya Rasulullah, mana jatah saya? Apa kata Rasulullah? Khud mi'ah naqah, ambil 100 ekor onta. Satu orang dapat 100 ekor. Kalilah 1 ekor 40 juta, kali 100 ekor. Berapa dunia? Kemudian apa kata Abu Sufyan? Untuk anak saya ya Rasulullah, Muawiyah, dia masuk Islam juga, ikut perang juga. Khud mi'ah naqah, ambil 100 lagi gitu. 200 ekor Abu Sufyan sama anaknya. Masih juga minta lagi. Untuk adiknya Muawiyah, 2 anak saya kata. Khud mi'ah naqah, ambil 100 lagi gitu. Abu Sufyan aja ada 300 ekor onta dapat pulang. Kali 40 juta itu onta itu. Kisaran harganya. Itu dibawa. Dan disebutkan waktu itu komandan-komandan dapat 100 ekor, pasukan biasa dapat 50 ekor, khusus yang dari Makkah saja, yang baru masuk Islam, yang 2.000 itu. Yang 10.000 Bapak Ibu, yang dari Madinah, Fathu Makkah, kemudian perang lagi di Hunain, nggak dapat apa-apa sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, 10.000 udah ada yang sudah ke Mekah Madinah sini, udah umroh haji, udah ada sebagian Bu ya. Jauh kan Makkah Madinah itu Bu ya. Itu mereka berjalan Fathu Makkah, pulang perang, balik ke Madinah nggak bawa apa-apa. Jadi 10.000 pasukan Nabi Muhammad, sahabat Nabi yang dari Madinah, nggak dapat harta rampasan sedikit pun. Yang 2.000 baru Islam dari Mekah, ikut perang balik lagi ke Mekah. Satu orang komandan dapat 100 ekor onta, satu pasukan dapat 50 ekor onta. Sampai para sahabat Nabi, apa yang terbilangnya? Sahabat Nabi yang sudah lama bersama Nabi ini sampai menyebut kepada teman-temannya, lihatlah Nabi Muhammad, udah ketemu sama saudaranya, lupa sama kita. Kan orang-orang Mekah itu saudara Nabi Muhammad, suku-suku Quraisy, Ibu ya. Sekumbang masih Quraisy orang ya. Peceniago ya kan. Sampai sahabat bilang, lihatlah Nabi Muhammad, basobo jos dun sananya lupo Jawa. Awak kan sahabatnya, itu dun sananya. Dia giahnya rato ke dun sananya saja. Awak ada rapik. Jadi sampai keluar kalimat itu di lisan-lisan para sahabat. Kemudian ada sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabatmu begini. Bagaimana ini Rasulullah? Memang secara manusiawi sedih. Betul Bapak Ibu? Dia yang berjuang, dia yang selama ini bersama Rasul, nggak dapat apa-apa. Malah yang baru masuk Islam itu yang dapat. Kemudian datanglah Rasul mengumpulkan para sahabat yang ada yang dari Madinah, dinasehati segala macam. Kemudian ini dan itu, bahwa itu adalah bagian dari dunia saja. Itu hanya bagian dari dunia. Dan itu bukan tujuan kita di dunia. Kemudian apa kata Rasul terakhir? Kemudian wahai para sahabatku, ketahuilah, walaupun itu semua sudah saya kasih ke Mekah, tapi sudah dibawa ke Mekah oleh sahabat-sahabat kita yang baru itu. Apa kata Rasul? Sudikah kalian, ridhokah kalian
kalian pulang bersama Rasulullah ke Madinah, saya ikut bersama kalian, atau kalian pulang bersama onta. Ambillah onta itu, pulang ke Madinah, biar saya pulang ke Mekah. Atau saya pulang ke Mekah, ke Madinah, onta itu biarlah ke Mekah sama yang baru. Mana yang lebih kalian ridhoi? Maka sahabat bertanya, kami lebih ridho pulang bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah pulang ke Madinah, onta itu biarlah pergi ke Mekah. Artinya apa? Artinya itu hanya harta bagian dari dunia. Rasulullah bukan karena sukunya, tapi Rasul ingin membujuk mereka karena mereka baru masuk Islam. Sentuh lambungnya, ya kan? Biarlah dikasih dari sebagian dunia. Biar dia belajar ilmu, belajar iman, kemudian menguatlah iman mereka. Toh juga itu tidak berharga bagi Rasulullah. Nah, ini pelajaran untuk kita bahwa Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk saling memberi, saling dan memperhatikan orang-orang yang masih lemah imannya. Begitu ya. Karena Rasulullah mengajarkan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Betul Bapak Ibu? Kata Rasulullah, kalau kalian masak gulai, fa'aktsiril maraq, maka perbanyaklah kuahnya, bagi-bagikan ke tetangga. Tapi jangan kuahnya saja yang dibagikan, dagingnya ya Allah, sangenek surang. Jangan perbanyak kuahnya dibagi-bagi, ya kan? Tapi dibagi-bagi juga. Maka saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Begitulah Rasulullah mengajarkan kita untuk bertetangga. Karena kalau sebaik apapun kita, Bapak Ibu, sebaik apapun kita, rajin menasehati, tidak pernah menzolimi tetangga, mengomong baik sama dia, tapi nggak pernah kita ngasih apapun sama dia. Nggak pernah kita ngasih apapun, kue sedikit pun nggak pernah. Kira-kira kita tetap dianggap baik apa tidak sama tetangga? Nggak pernah kita ngasih apapun. Yakinlah kita belum dianggap baik sama tetangga. Kapan kita dianggap baik sama tetangga? Ketika kita rajin memberi. Nggak rajin-rajin kali, tapi ada memberi kepada tetangga. Itu walaupun kita jelek, nanti ditutupi aib kita sama dia. Betul yuk? Iya, nyo agak kasar muncungnya, agak apa? Tapi nyo elok. Ya Bu, ya kan? Kalau kita rajin. Tapi kalau nggak pernah kita membeli, iya nyo elok orangnya. Ya elok orang rajin sholat lagi. Tapi ya cekir ya. Ada aja yang mau maka tahabu, saling memberilah, maka akan saling mencintai dan menyayangi. Itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah. Maka dipancing dengan makanan. Untuk awak buka puasa bulan Ramadan petang sih mah. Itu kan lama ya. Kapan kita buka bersama lagi. Salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersama para sahabatnya, keluarganya, dan salawat itu juga untuk orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga Allah berkahi kita semua. Sudah sholat tadi. Diawali sebelum sholat subuh sudah ada yang sholat fajar 2 rakaat. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau ditanya siapa orang paling kaya di dunia hari ini, Bapak Ibu semua yang tadi sudah sholat fajar 2 rakaat. Apalagi kalau sebelum azan tadi sudah sholat witir. Apalagi sebelum sholat witirnya sudah sholat tahajud. Masya Allah. Semoga Allah limpah ruahkan pahala baginya, Allah limpah ruahkan rezekinya di siang harinya, dan Allah berkahi umur dan rezekinya semuanya. Di subuh yang penuh berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kajian kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin,
jalan orang-orang yang mendapat petunjuk yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Bahwa kemarin kita berbicara mengkaji tentang fadilah sholat, keutamaan sholat, yang mana kemarin kami sampaikan mirisnya umat Islam di Indonesia ini masih banyak yang meremehkan ketika meninggalkan sholat. Betul Bapak Ibu semua? Masih banyak yang meninggalkan sholat, belum tahu mereka fadilahnya tentang sholat. Padahal Allah tidak pernah mengatakan kafir kepada orang yang meninggalkan haji, yang meninggalkan zakat, yang meninggalkan puasa. Tapi Allah dan Rasulnya mengatakan kafir kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, baik malas atau apapun alasannya. Ketika dia melakukannya berlarut-larut, maka ulama sepakat dia telah kafir. Karena kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir itu adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Kemudian kita mengkaji tentang fadilah-fadilahnya kemarin. Kemudian masuklah kita kepada makna-makna yang bisa mendukung kehidupan sholat, banyak macamnya. Bagaimana sholat kita itu lebih bermakna? Karena kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini bukan membahas tentang fikih sholatnya, tapi bagaimana sholat itu benar-benar memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ada image, jangan sampai ada kalimat bahwa orang yang rajin sholat itu di luarnya akhlaknya buruk dan omongannya kasar, tingkah lakunya tidak jelas. Ini kan jangan sampai dinilai seperti itu. Justru seharusnya sebaliknya. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang rajin ke masjid itu adalah orang-orang yang pemuda, pemurah kepada keluarga dan masyarakatnya. Orang yang semangat membantu, semangat menolong, yang lisannya bagus, lisannya lembut kepada sesama muslim. Karena memang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalaulah sholat itu benar-benar dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi secara fisik dan secara rohani, maka sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nggak ada orang habis sholat kemudian berjudi, habis sholat dia berzina, habis itu sholat lagi, habis itu kemudian main togel, habis itu sholat lagi, habis itu dia mencuri. Tidak ada. Maka dibuatlah sholat itu 5 kali, 5 waktu satu hari yang wajibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar setidaknya kita kaum muslimin ini tidak bosan, tidak jenuh dengan mengerjakan pekerjaan satu saja, tapi diselingi dengan ibadah kepada Allah. Ketika bangun tidur segar, kita diwajibkan sholat subuh. Kemudian setelah itu bekerja di siang hari jam 12.30, kemudian Allah suruh lagi, kita perintahkan kita untuk istirahat dari bekerja, mengingat Allah. Begitu juga asar, maghrib, isya seperti itu. Sudah diatur dengan Allah dengan sedemikian rupa waktu dan gerakannya, sehingga itu memberikan efek yang baik untuk tubuh kita dan rohani kita. Maka jangan sampai kita sholat tapi sholat kita tidak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Maka kitab ini sedikit mengajarkan kepada kita bagaimana agar sholat kita penuh dengan makna. Di sini disebutkan yang pertama, supaya sholat kita itu betul-betul hidup adalah kehadiran hati seperti yang saya sebutkan di atas. Maknanya mengosongkan hati dari hal-hal yang bisa mengusiknya. Mengosongkan hati dari hal-hal yang bisa mengusiknya. Ya, jangan sampai hati ini ketika sholat
tapi masih juga memikirkan dunia, masih juga memikirkan manusia, masih juga memikirkan makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Tapi seharusnya ketika kita berdiri untuk sholat itu benar-benar kosong hati ini dari hal-hal dunia, diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah yang pernah kita bacakan di minggu yang lalu, bahwa para ulama salaf itu, ada salah seorang ulama salaf itu bahkan ketika berwudu saja mukanya sudah pucat. Setiap berwudu seperti itu. Ketika ditanyakan kepadanya bahwa sebentar lagi dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-ihsan, itulah derajat takwa. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kau tak sanggup melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah selalu melihatmu, selalu mengawasimu. Maka mengapa hati ini tetap ada pada dunia? Karena pendukungnya adalah hasrat, keinginan. Jika muncul hasrat yang hendak mengusik hatimu, maka tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan hasrat itu kepada sholat. Nah, pernah kita sedang sholat, kemudian hati kita membawa pikiran kita menuju hal-hal dunia yang lain? Pernah? Nah, ketika terjadi seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali pangkas dia, kemudian kembalikan pikiran dan hati kita menuju kepada sholat. Maka Nabi menganjurkan ketika sholat itu, lihatlah tempat sujud, itu salah satu agar kita fokus tetap kepada sholat. Pengalihan hasrat seperti ini bisa menguat dan bisa melemah, tergantung pada kekuatan iman terhadap akhirat dan pelecehan terhadap dunia. Tergantung iman kita. Ketika iman ini menguat, maka hasrat kita kepada dunia ini lemah. Tapi tatkala iman kita lemah, maka hasrat kepada dunia kita akan besar. Nah, dari awal sampai akhir dia sholat hanya sibuk memikirkan dunianya saja. Dia baru selesai berjualan, kemudian terpaksa dia menutup dagangannya, padahal orang ramai karena sudah azan. Tapi dalam sholat dia teringat-ingat terus, ya kan? Coba tadi tetap dibuka, masih banyak orang beli. Nanti habis sholat orang sudah pada pergi semua. Masih juga teringat lagi. Lupakan itu. Dan ketika sudah datang azan, jangan pernah sampai lagi melayani orang sesibuk apapun dan sebesar apapun transaksinya. Betul Bapak Ibu? Mana berharga, panggilan Allah atau jual beli 200 juta? Panggilan Allah. Yang ngasih 200 juta itu kan Allah. Itu lagi diuji sama Allah dia. Ya kan? Pas azan, pas pula ada orang mau beli tanahnya harga 200 juta. Saya sholat dulu Pak. Saya buru-buru nih Pak. Saya sholat dulu sebentar. Nanti saya mau pulang nih Pak. Kalau enggak jadi nanti ini. Itu ujian dari Allah tuh. Itu Allah sengaja datangkan untuk menguji dia. Mana yang dia pentingkan? 200 juta atau sholatnya? Itu ujian dari Allah. Maka jika engkau merasa bahwa hatimu tidak hadir dalam sholat, maka ketahuilah bahwa sebabnya adalah iman yang lemah. Karena itu berusaha untuk menguatkan iman. Karena pengaruh iman. Kemudian yang kedua, memahami makna-makna setiap bacaan. Agar kita sholat ini khusyuk, agar sholat ini fokus, agar sholat ini hadir hati kita kepada Allah, maka salah satunya adalah memahami makna-makna ayat Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah itu harus benar-benar kita pahami. Ya. Karena untuk khusyuk dalam sholat itu salah satunya memahami makna-makna Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab itu menyuruh kita untuk belajar bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-lughah al-arabiyyah atau ta'allamu al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab
karena dia bagian dari agama. Ibu-ibu sini ada yang mahir bahasa Arab? Ada yang mahir bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Ada Bu? Masya Allah. Ya. Tamatan santren. Santren mana Bu? Hah? Parabe, Masya Allah. Parabe, canduang ya. Masya Allah. Mahir lughah Arabi, lughah Arabi. Jadi lupa dulu waktu nyantri masih ingat. Nah, kaji tidak mau ulang, ya kan? Bisa baca kitab-kitabnya gitu. Nah, buka kitab Nahwu Soronya lagi, buka kitab-kitab fikih. Karena bencana ilmu itu adalah lupa. Kamu pun kalau tidak mau baca-baca menteko mengajarkan seperti ini juga nanti akan lupa. Ilmu itulah hebatnya. Ketika semakin diajarkan, dia semakin banyak dan semakin berkah. Kalau harta kita bagikan berkurang. Kemudian di sini disebutkan ini termasuk pendukung kehadiran hati. Bisa saja hati benar-benar hadir mengiringi setiap bacaan, tapi tanpa makna. Nah ini bahaya juga. Nggak ngerti maknanya. Hatinya hadir tapi nggak tahu maknanya. Maka pikiran harus dikonsentrasikan untuk memahami maknanya dengan menyingkirkan lintasan-lintasan pikiran yang memotong objeknya, sebab jika objeknya tidak segera dipotong, lintasan pikiran pun tidak akan pergi. Nah, maka ketika sholat, apapun yang mengganggu, itu kita harus segera sadar, harus segera ingat. Jangan diikut-ikuti terus. Betul Bapak Ibu? Potong lagi, ingatkan lagi. Ingat ketika pahami maknanya, ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Bu? Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa lagi? Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Pemilik penguasa hari pembalasan. Ketika memahami hari pembalasan itu, seorang ulama bisa bergetarlah hatinya bahwa nanti akan Allah balas semua amalan kita, baik yang baik maupun yang jahat. Tidak ada sedikit pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kalau bahasa Arab biasa, Al-Quran ini kan mukjizat. Tapi kalau bahasa Arab biasa, seharusnya na'buduka wa nasta'inu bika ya Allah. Nah, seperti itu. Tapi ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata ulama yang ahli balaghah, ahli bahasa, dia bilang apa? Kalimat iyyaka na'budu itu artinya adalah hanya kepadamu lah, yang lain tidak. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kami minta tolong, kepada yang lain tidak. Tapi kalau kalimatnya na'buduka, kami menyembahmu dan minta tolong kepadamu, itu kepadamu juga, kepada yang lain juga artinya. Tapi itulah fasihnya bahasa Al-Quran dan tingginya balaghah bahasa Al-Quran. Iyyaka na'budu itu hanya kepadamu, yang lain wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, Engkau rahmati ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang Allah murkai ini siapa maksudnya? Orang Yahudi. Waladhdallin, orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Orang Yahudi dibenci Allah, orang Nasrani orang yang disesatkan Allah. Yahudi kenapa dibenci? Dia tahu ilmunya tapi nggak mau menyembah Allah benci juga. Nasrani kenapa dia sesat? Karena dia nggak tahu ilmunya, ibadahnya aja yang banyak, maka sesatlah dia. Yahudi dan Nasrani.
Maka ketika kita memahami ayat-ayat itu, maka kita akan terfokus kepada sholat kita. Subuh tadi misalnya, surat apa yang dibaca imam tadi? Surat As-Saff. Bercerita tentang apa surat As-Saff? Ya, tentang awal-awalnya, tentang bagaimana Allah memberikan sifat kaum muslimin itu yang paling berat, yang paling kuat, yang paling mantap adalah kalbunyanil marsus, seperti bangunan yang kokoh. Kemudian Allah bercerita tentang Nabi Musa ketika kepada umatnya, ketika wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Nah, ya qaumi. Tapi ketika Allah menyebut Nabi Isa di ayat setelahnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Nah, apa sebabnya, Bu? Nabi Musa bilang wahai kaumku, Bani Israel juga. Tapi Nabi Isa bilang bukan kaumku, dia bilang wahai Bani Israel. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena Nabi Musa adalah Nabi Musa adalah dari Bani Israel, dan dia memang keturunan Bani Israel. Nabi Isa walaupun dia bagian dari Bani Israel, tapi kan nasab dia tidak ada. Dia nggak punya ayah. Betul, Ibu? Dia nggak punya nasab. Nggak punya nasab, dia nggak berhak menyebut kaumnya. Tapi dia sebut Bani Israel. Nah, gitu. Karena dia bukan tidak punya nasab dari ayahnya. Nasab mereka adalah lewat ayah. Walaupun di Minang nasab lewat ibu. Nah, gitu. Kemudian mensifati orang musyrik, orang zolim, orang ini, dan di beberapa ayat terakhir, wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah. Ketika kita memahami ayat-ayat itu, ketika kita paham ayat itu, kita lebih mudah fokus, lebih mudah khusyuk, dan tidak terganggu dengan yang lain. Betul, Bapak Ibu? Apalagi setelah paham, hafal juga, Masya Allah. Tentu lebih mudah. Apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ibu kau nyindir awak, ya kan? Nyindir awak. Ayat ini untuk orang-orang yang pandai ngomong. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan saja tapi kamu tidak pandai mengerjakannya. Lima taquluna ma la taf'alun. Seperti saya nih, Bu, ceramah aja, entah ya dikerjakan entah enggak. Nah, Ibu ini mengingatkan saya sebenarnya. Ustaz, jangan sampai banyak cerita tapi saya tidak mengerajuannya, ya kan? Karena ini nasihat, ya, nasihat kepada para pendakwah, kepada orang yang rajin menasihati. Jangan sampai kamu hanya pandai menasihati orang lain, tapi kamu tidak mengerjakannya. Kabura maqtan indallah di ayat setelahnya. Maka murka Allah yang sangat besar kepada orang-orang seperti itu. Kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi kemudian para ulama membaginya juga. Artinya begini, jangan sampai sesuatu hal yang belum kamu kerjakan, kemudian kamu nggak berani menasihatinya. Boleh. Kamu boleh menasihati sesuatu hal yang kamu belum sanggup mengerjakannya. Misalnya, saya boleh menasihati ibu-ibu untuk rajinlah sholat tahajud, walaupun saya belum sholat tahajud, atau saya tetap berusaha tapi belum kuat juga, tapi saya masih boleh. Yang sangat tidak boleh adalah ketika saya melarang tapi saya mengerjakannya. Ini tidak boleh nih. Ibu-ibu janganlah berjudi. Rupanya main bampok ya kan? Nah, ini nak masuk kaji kan, ya kan? Itu dosa besar. Tapi kalau dia baru mengatakan dia belum sempat mengerjakannya, itu masih oke. Tapi dia berusaha tetap mengerjakannya. Kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya belum pernah umroh, belum pernah haji. Bolehkah saya memberikan tausiah tentang haji dan umroh? Boleh, ya Bu ya. Tapi saya punya niat, insya Allah
akan berangkat haji dan umroh. Nah itu. Tapi yang sangat tidak boleh adalah melarang tapi dia mengerjakannya. Ibu jangan minum minuman keras. Di belakang minum tua ustaznya. Itu ya berdosa kadang. Berdosa kadang. Karena dia dalam hadis Nabi ada disebutkan nanti dalam neraka itu orang dia berada dalam penggilingan, entah gimana lah bentuknya, yang penting berputar-putar. Itu penggilingan itu menjebol perutnya, ususnya sampai terburai-burai ususnya. Di neraka itu kan tempat menyiksa, ya. Ketika dia udah sakit mau mati, disehatkan lagi, disiksa lagi. Sakit, udah mau mati, sehatkan lagi, siksa lagi, kan begitu dia. Usus, pernah ibu melihat usus orang keluar terburai-burai? Nah, orang tabrakan, orang bacok-bacokan biasanya kayak gitu. Dan dia ini ternyata adalah dai ketika di dunia. Dia adalah dai, pendakwah. Maka datanglah orang-orang mengurumuninya di neraka itu. Wahai fulan, kenapa engkau masuk neraka juga? Bukankah engkau dulu dai waktu di dunia? Engkau sering memberi nasihat kami, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan ini, tapi kerjakanlah ini, perbuatan baik ini. Ya kan? Kok kau masuk juga sama kami di neraka? Kalau kami ini setelah engkau nasihati emang nggak kami kerjakan juga, ya kan? Maka wajarlah kami masuk neraka. Engkau ini dai kok masuk neraka juga? Apa kata dia? Betul, saya dulu dai, waktu di dunia saya dai. Tapi mengapa saya bisa masuk neraka ini bersama kalian? Karena apa yang saya nasihati kebaikan kepada jamaah saya tidak pernah kerjakan. Tapi apa yang saya larang itu pula yang saya kerjakan. Masuklah ke neraka jadinya, ya kan? Nah, seperti itu. Bahkan neraka dia lebih keras, lebih pedih daripada neraka jamaahnya. Karena dia lebih tahu. Itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun di surat As-Saff tadi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Maka objek di sini bisa zahir, bisa batin. Yang dapat memalingkan pikiran dan jiwa kita dalam sholat ini bisa zahir, bisa batin. Betul Bapak Ibu? Nah, kalau zahir, misal kita lagi sholat, pas di shaf kedua. Di shaf pertama ada orang pakai baju, banyak tulisan-tulisan. Ya kan? Nah, itu membuat kita tidak fokus. Betul kan? Membuat kita tidak. Kalau ibu-ibu agak apa kok masalahnya mukena ibu polosnya banyak ya kan? Kalau enggak putih, kalau enggak ya warna polosnya rata-rata. Paling bunga-bunga ya paling, ya kan? Ini cantik bunga-bunganya, ya kan? Dikomentari lo biasanya, kok bunganya enggak ada tangkainya kok tadi ya kan? Nah, itu yang membuat tidak khusyuk itu ya kan? Ada buahnya bagai ya. Biasanya ada buah gambar cimangko ya kan. Ada mukena ibu gambar cimangko. Tidak ada. Pisang, gambar buah pir, tidak ada ya. Nah, ibu-ibu tidak ada. Nah, yang bapak-bapak kok banyak bu. Bapak-bapak kok sholat pakai baju kaos, baju jaket, ya kan? Ada tulisan-tulisannya, ketek-ketek tulisannya, sampai dibaca. Apa ya? Dibaca yang puluh ya. Maka ketika sholat jangan sampai memakai pakaian yang di belakangnya penuh dengan tulisan atau penuh dengan gambar, entah apa-apa gambarnya, sehingga orang di belakang tuh bingung, gambar apa ya? Imam lah ruku lah sujudnya mencari gambar itu tadi ya kan? Tidak khusyuk. Itu yang zahir, yang zahir. Termasuk juga kaligrafi ini. Kalau ada di depan, kalau di samping kan nggak lihat. Tapi kalau di depan, nah maka tidak dianjurkan membuat kaligrafi yang bagus di dinding masjid di depan, karena akan mengganggu orang sholat. Apa bacanya kan? Kaligrafi itu saking rancaknya kan sulit dibaca ibu ya, ya kan? Bisa ibu baca kaligrafi data itu? Sulit tuh, saking rancaknya, ya kan? Kalau ada di depan orang akan apa bacanya? Sementara dia harus khusyuk dalam sholat.
Maka itu yang zahir yang dapat mengganggu fokus ketika sholat. Kalau yang batin apa? Yang batin ya seperti yang kita bahas tadi. Ketika berpikir hati dan pikirannya kemana-mana. Terpikir rumahnya, terpikir bisnisnya, terpikir anaknya yang kuliah di luar negeri, udah tamat apa belum. Terpikir anak gadisnya yang kos di kota sendirian, terpikir di mana-mana. Padahal dia sedang sholat. Seharusnya ketika sholat dia buang semua pikiran itu, dia bersihkan hatinya, dia tinggalkan Allah saja. Dan ini perkara berat bagi orang-orang yang lemah imannya. Perkara yang berat. Tapi bagi orang-orang yang kuat imannya, ini perkara yang mudah. Imannya tinggi, ilmunya kuat, ini perkara mudah bagi dia. Tapi bagi kita yang lemah imannya akan berat untuk fokus hanya kepada Allah saja. Jangankan yang jauh, kadang yang di rumah pun teringat ya. Lah tiba di masjid baru teringat. Alah matian kompor tadi ya. Kan? TV duitnya baru di ruang tamu, enggak ada nonton. Mubazir apa listrik ya kan. Air kran tadilah mati ya di kamar mandi ya, lah tumpah air. Baru kakinya melangkah ke masjid, teringat semua yang ada di rumah. Tadi baru keluar rumah nggak ingat. Nah itu. Betul Bapak Ibu? Kunci Honda, baru masuk masjid, baru sholat, teringat kunci Honda. Tinggal kunci Honda tadi ya. Baru sholat langsung preso saku. Wih, nggak ada pulang Honda duluan itu ya kan. Takutnya pulang Hondanya duluan. Nah, takutnya kan pulangnya tidak ke rumahnya, tak ke rumah siapa pulang Honda tuh Eko. Nah, itu yang takut ya. Maka bisa saja hati benar-benar hadir mengiringi setiap bacaan. Sedangkan yang batin justru lebih hebat. Godaan yang batin jauh lebih hebat daripada yang zahir. Kenapa? Seperti orang yang disibukkan oleh berbagai macam hasrat dan pikirannya, berkelana ke seluruh penjuru dunia. Bulan besoknya ke jalan-jalan ke Eropa segala macam, baca beli tiket, itu yang terpikir sama dia, ya kan? Sebab pikirannya tidak terbatas pada salah satu masalah saja dan tidak bisa dienyahkan dengan menundukkan mata. Pikiran ini tidak ada batasnya, betul Bapak Ibu? Jangkauannya keliling dunia, maka payah membatasinya. Tapi kalau mata kita terganggu karena melihat tulisan itu, kalau kita sadar langsung tunduk ke bawah, ya kan? Langsung tunduk ke tempat sujud, balik fokus lagi. Tapi kalau pikiran tidak ada batasnya dan tidak bisa kita bergerak. Apa yang mau kita gerakkan? Kalau mata melihat, mata menoleh, langsung ini sadar kita kan. Tapi kalau hati, gimana cara menggerakkannya? Dan jangkauannya pun lebih luas. Maka ketika tidak fokusnya hati dan pikiran, jauh lebih berbahaya daripada tidak fokusnya mata. Maka gangguan batin dalam sholat lebih berbahaya dan lebih besar daripada gangguan zahir. Kalau yang zahir mudah kita, ya kan? Maka di sini disebutkan apapun yang melintas dalam hati sudah cukup untuk menyibukkannya. Kemudian apa jalan keluarnya? Jika objek berupa zahir, maka dengan memotong penglihatan dan pendengaran itu sudah mudah. Orang yang misalnya lagi sholat di kebunnya, karena ada sahabat, dia bilang ketika saya sholat di kebun, sholat sunnah, dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika itu datang burung berkicau dan burung itu cantik kali. Dilihatnya burung tuh, lama dilihatnya sampai dia lupa rakaat keberapa. Kata Rasulullah, ya seingat kamu berapa lengkapkan. Ya, lengkapkan. Kalau sudah satu lengkapkan dua. Kalau sudah dua selesai. Seingat saja kata Rasulullah. Makanya yang mengusik kita itu kadang juga akan mengganggu ibadah kita, ya kan? Maka di sini disebutkan
Kalau sudah ada yang mengganggu seperti itu, kalau dia berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran, kita bisa mengalihkan fokus kita dengan cara melihat tempat sujud. Mudah cara memotongnya. Jangan memilih tempat sholat yang di situ ada gambar-gambarnya, ada kaligrafi banyak di depannya. Di samping tidak masalah. Tidak membiarkan apa yang bisa mengganggu panca inderanya yang ada di dekatnya. Karena tatkala Nabi sholat di satu tempat bahkan yang ada bendera saja, apa kata Nabi dalam hadis? Kemudian Nabi mencabut bendera itu. Apa katanya? Ini yang tadi membuatku lalai dalam sholat. Bendera. Bendera itu kan warna-warni. Ada tulisannya makanya. Ya kan? Itu yang bendera saja mengganggu Nabi dalam sholat. Apalagi tulisan-tulisan bermacam-macam di baju orang. Itu lebih mengganggu. Maka jika objeknya termasuk objek batin, apabila yang mengganggu ini adalah yang batin, maka jalan keluarnya ialah memaksa hati dan jiwa untuk menyimak apa yang sedang dibaca dalam sholat dan mengenyahkan hal-hal lainnya. Lebih berat apabila gangguan itu dalam batin. Caranya apa? Hilangkan itu semua dan fokus kepada bacaan. Makanya orang yang memahami bacaan imam atau memahami ayat-ayat Al-Quran, dia lebih mudah untuk kembali fokus. Dia akan lebih mudah ketika imam ternyata membaca ayat tentang neraka. Tentu dia lebih cepat untuk, Masya Allah, tentang neraka, tentang azab-azab neraka. Dia lebih ingat. Ketika imam berbicara tentang nasihat, membaca ayat-ayat tentang nasihat untuk kaum muslimin, dia lebih mudah meresapi. Maka orang yang paham dengan ayat Al-Quran, orang yang paham dengan bahasa Arab, dia lebih mudah kembali fokus dalam sholatnya. Ini yang menguntungkan dia. Ini yang menguntungkan dia. Kemudian disampaikan lagi, apa yang disampaikan? Cara ini bisa dipersiapkan sejak sebelum memulai sholat dengan merampungkan pekerjaan-pekerjaannya, berusaha mengosongkan hati, memperbaharui jiwa, mengingat akhirat dan urgensi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya sholat itu harus dipersiapkan beberapa saat sebelum azan dikumandangkan. Itulah orang-orang yang betul-betul menyiapkan sholat. 10-15 menit sebelum azan berkumandang, dia sudah siap untuk mengerjakan sholat itu. 10-15 menit sebelum azan dia sudah mempersiapkannya. Maka ketika dia sudah mempersiapkannya, dia sudah tidak banyak lagi gangguan. Urusan-urusannya dia sudah bereskan semua, urusan rumah, urusan kamar, urusan keluarga, anak-anak sudah dia bereskan, urusan bisnis sudah dibereskan, betul-betul dia siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang benar-benar ingin sholat, tidak diganggu lagi dengan yang lain-lain. Karena dia betul-betul memuliakan sholat, dia betul-betul sadar bahwa sholat itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Allah yang telah menciptakan dunia dan seisinya, dan Allah yang telah menciptakan dunia dan akhirat, Allah yang telah menciptakan surga dan neraka. Ketika orang menyadari itu betul-betul, maka dia betul-betul dalam mempersiapkan sholat. Maka selayaknya kita semua untuk betul-betul siap, betul-betul menyiapkan diri ketika panggilan Allah itu datang. Maka orang-orang yang hebat, orang-orang yang siap, orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menyiapkan dirinya sebelum masuk waktu azan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini mungkin itu dulu yang dapat kita bahas karena waktu telah masuk, dah lewat syuruk ya, dan sudah bisa memulai sholat syuruk. Dan kita pahami betul bahwa fadilah sholat syuruk ini, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat dia menunggu berzikir, menunggu waktu syuruk, kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang haji dan umroh, sempurna. Mungkin kita belum bisa berangkat haji dan umroh, tapi kita ambil pahalanya dulu, ya kan? Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban haji dan umroh, tidak. Tetap jangan sampai nanti, ibu udah haji bu, belum. Kok belum? Duit kan udah banyak, bisa daftar.
Saya sholat suruh ya tiap pagi tidak mau. Beda. Pahalanya ya pahala haji dan umroh, tapi kewajibannya tidak gugur, tetap pergi haji dan umroh, gitu Bapak Ibu ya. Kalau pahalanya insya Allah sempurna seperti haji dan umroh. Itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga semakin hari sholat kita semakin berkualitas. Jangan hanya orang sholat kita sholat, orang berdiri kita berdiri, orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud. Sementara kita tidak paham makna dan isi dan tujuan dari sholat itu sendiri. Kalau kita orang baru masuk Islam tidak masalah. Kalau kita orang baru bertobat tidak masalah. Tapi kalau kita orang yang sudah lama sholat, tentu itu bermasalah. Masa sudah lama masih itu saja. Tentu setiap hari kita harus menambah kualitasnya kita tambah, kuantitasnya juga kita tambah, jumlahnya juga harus kita tambah. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Dan apabila salah kami minta maaf kepada Allah. Astagfirullahalazim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.